Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik berkat semuanya. Ya, terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu Ibu untuk diwawancarai dalam sesi hari ini. Adapun sesi wawancara kita berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baiklah Ibu, tentunya Ibu pernah mengalami kasus-kasus di sekolah, baik itu yang dihadapi oleh murid ataupun rekan guru di sekolah. Nah, nantinya saya akan mengajukan 8 pertanyaan kepada Ibu, yang mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan situasi yang Ibu hadapi selama ini. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita pertama-tama memperhatikan dulu kasusnya bagaimana, kondisinya seperti apa, terus yang terlibat di sana juga siapa-siapa. Kemudian berikutnya kita baru menyusun strategi bagaimana cara mengatasinya masalah tersebut atau cara mendamaikannya, peristiwa atau problem tersebut. Demikian Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Dokter, saya coba menjawab. Tentunya kita dengan memperhatikan atau kita dengan menyimak hal-hal seperti apakah masalah tersebut berkaitan dengan moral atau berkaitan dengan lingkungan sekolah atau berkaitan dengan kode etik guru atau berkaitan dengan orang tua seumpamanya. Jadi di dalam menyikapi hal ini kita juga menyampaikan atau menerapkan ada kebijakan-kebijakan, di situ ada musyawarah-musyawarah tentunya. Demikian Dokter. Ya, jadi kita harus memperhatikan nilai-nilai, ya, kemudian kebijakan-kebijakan, serta biasanya dilakukan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Baiklah, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Mungkin pertama-tama kita menganalisis dulu masalahnya tersebut. Kita cari dulu permasalahan itu apa judulnya atau kira-kira apa yang menjadi sumber penyebab masalah. Kemudian kita bawa ke forum ataukah kita menampilkan atau kedua belah pihak itu kita interogasi dulu, kita tanya dulu, kita adakan mediasi atau kita apabila perlu kita menghadirkan orang atau sebagai salah seorang sumber apabila kita mendapatkan tantangan dalam menyimpulkan atau memberikan sanksi apapun. Ya. Lanjut. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, hal yang paling efektif adalah melalui musyawarah atau forum yang menghadirkan orang-orang yang terkait di dalamnya dengan menengahkan, dengan menekankan kebijakan-kebijakan, rasa keadilan, kemudian dan rasa keetikaan di situ harus ada ya Dokter ya. Dan di situ kita harus menyampaikan bahwa masalah ini tidak perlu diangkat ke permukaan selagi bisa diselesaikan di antara kita. Ya. Berarti di dalam musyawarah atau forum itu sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, rasa keadilan, serta rasa tanggung jawab, serta ada etika-etika, baik itu etika keprofesian yang kita jalani selama ini ya.
Lanjut Ibu, soal yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Ibu. Dalam hal ini tantangan yang kerap sekali ditemukan diantaranya kita kurang dukungan, kadang-kadang kita tidak mampu, kadang-kadang kita sudah mentok ya Bu ya, jadi terpaksa kita meminta bantuan dengan orang yang lebih profesional dari kita atau atasan kita atau orang yang dianggap bermutu dan berkualitas di bidangnya. Seumpama kalau kita bermasalah di dunia pendidikan, berarti orang tersebut yang kita anggap memang profesional di bidang pendidikan begitu. Ya, terima kasih. Lanjut pertanyaan ke-6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dalam hal ini untuk menyikapi masalah mungkin tidak ada jadwal yang pasti atau tidak ada jadwal tertentu. Kita menyikapi dulu atau memahami dulu permasalahannya atau problematikanya yang ada seperti apa. Kalaupun masalah itu kita anggap sangat berat, berarti kita memerlukan waktu yang tidak bisa diselesaikan saat itu juga. Berarti kita memerlukan waktu sehari atau 2 hari, tergantung juga itu kan kita memerlukan atau melihat dengan situasi dan kondisi mungkin orang atau yang bersangkutan atau yang berkaitan di dalamnya itu perlu memakan waktu, mungkin orangnya jauh atau kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau apabila permasalahan itu sedikit ringan atau ringan, sepertinya bisa diselesaikan saat itu juga. Ya, berarti Bu tergantung situasi dan kondisi dan tergantung kasus atau masalah itu berat atau ringan ya Bu ya. Lanjut Ibu, pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini ada beberapa diantaranya. Ya, kembali kita tergantung kepada kasusnya dulu seperti apa, Bu. Mungkin kalau di dalam sekolah kasusnya seumpama di antara anak didik kita, tetap kita harus melalui musyawarah di antara guru. Apabila memang tersangkut dengan wali murid, mungkin menghadirkan wali murid. Kemudian lagi kalau sudah terkendala di sana kita sangkut dengan agak dunia kriminal, berarti tetap kita harus menghadirkan orang dari pihak berwajib seumpama begitu Bu. Ya. Yang ke-8, yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Hikmah atau pengalaman yang saya dapatkan di saat kita menyikapi masalah, kita tidak tiba-tiba langsung menyimpulkan, langsung memberikan keputusan, tetapi kita pertama harus melihat dulu masalahnya seperti apa, terus kondisinya bagaimana, kemudian apakah ringan atau berat kasus tersebut, dan yang paling saya ingatkan di sini, berarti kita dalam menyimpulkan masalah itu kita harus tetap mempunyai rasa toleransi, rasa keadilan tentunya, dan di sini kita tetap harus mengedepankan etika dan tanggung jawab ini kan. Ya. Jadi kita harus mengedepankan nilai-nilai toleransi, etika, ataupun nilai-nilai kebajikan lainnya Ibu ya dalam mengambil atau menyikapi suatu masalah. Terima kasih Ibu. Demikianlah dari sesi wawancara kita hari ini. Ibu sudah berkenan meluangkan waktu Ibu. Semoga hasil dari wawancara ini menjadikan bahan refleksi saya dalam pengambilan sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sama-sama Bu Okta, semoga bermanfaat. Iya. Demikian. Iya. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.